Sahabat Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Niaga Tani Potret Banten bersama saya Endang. Kali ini kita akan membahas soal petani modern. Apa sih petani modern? Ini petani yang katanya nggak perlu becek-becekan, nggak perlu panas-panasan, nggak perlu nyiramin setiap pagi atau sore. Petani hidroponik. Apa sih hidroponik itu? Ayo kita simak. Di hadapan saya, bersama saya, ada Ibu Haja Hesti. Beliau nanti akan jelasin apa sih hidroponik, bagaimana sih nanam hidroponik, bagaimana sih kok bisa panen setiap minggu. Nanti kita simak tips dan triksnya dari Ibu Haja Hesti. Ya, Assalamualaikum Bu Haja. Ketemu bersama kami Potret Bantenku. Potret Banten masih bahas soal pertanian yang ada di Provinsi Banten. Ini kita lihat, kita belum tahu nih hidroponik itu apa sih, Ibu. Ibu bisa kasih penjelasan sedikit tentang hidroponik. Ini viralnya adalah petani modern yang nggak perlu becek-becekan gitu, karena tidak bersentuhan dengan tanah secara langsung. Apa sih hidroponik itu? Ya, betul. Baik, kalau saya hidroponik, menurut saya ya, hidroponik itu adalah sistem pertanian yang terukur menurut saya ya, karena tidak seperti pertanian di tanah. Kalau di tanah itu kan kita harus perhatikan nih lahannya, ini tanah ini cocoknya buat apa ya gitu. Tapi di hidroponik kita tidak memperhatikan faktor itu lagi, karena nutrisinya atau pupuknya diberikan langsung pada akar, ke akar melalui aliran air gitu. Jadi kemudian saya melihat ke depannya bahwa hidroponik itu mau nggak mau, suka nggak mau suka, kita harus pelajari gitu, terutama untuk generasi milenial sekarang ya. Itu juga harus sudah paham harusnya, karena mereka nanti yang ke depannya yang akan menghadapi bahwa lahan semakin berkurang, kemudian pertambahan petunduk semakin banyak. Ditambah lagi sekarang nih, apalagi masa COVID ya, itu kan masyarakat tuh mulai aware atas kesehatan ya, bukan kesehatan. Jadi makanan yang mereka makan itu cukup diperhatikan gitu. Jadi asupan sayuran, buah-buahan gitu. Jadi menurut saya, karena suka, anak-anak milenial sekarang harusnya sudah belajar tentang hidroponik gitu. Artinya hidroponik itu lebih sehat ya Bu dibanding hasil tani yang dari tanah gitu, atau gimana? Memang keunggulan dari hidroponik adalah kita free pestisida gitu. Oke, nggak ada pestisida di sana. Kalaupun memang ada, biasanya mereka treatmentnya pakai dosis yang minimal sekali gitu. Tapi kalau untuk produk kita sendiri memang kita free pestisida gitu. Jadi pestisida sebagaimana kita tahu ya, kalau dikonsumsi dalam jumlah terus menerus, dia akan terakumulasi di tubuh gitu. Kalau hidroponik itu ada jenis sayuran apa aja atau buah apa aja yang bisa ditanam di hidroponik itu? Kalau sayuran pada prinsipnya sih semuanya bisa ya hidroponikan itu, terutama sayuran-sayuran daun ya, itu bisa dihidroponikan. Nah di sini ini yang sudah dipanen ya Ibu? Oh iya, ini ada beberapa produk dari Bunda Farm ya, sudah kita panen. Bunda Farm ya. Biasanya kita memang awalnya sih kita pasarnya masih ke jenis sayuran yang oriental ya, kangkung, bayam, terus sawi, kita dakota. Kemudian seiring dengan perjalanan ternyata permintaan akan selada, lettuce, kale, kale ya, itu juga sekarang lagi booming banget tuh. Peminatnya banyak karena memang dosis vitamin C-nya tinggi ya, dari kale itu, si kale ini lagi ramai. Iya. Kemudian ketika orang baru mulai hidroponik, apa sih yang harus disiapin? Gitu ya. Untuk pemula ya awal.
Untuk memulai sih sebenarnya yang paling pertama niat ya Pak. Niat ya. Dan niat setelah dulu. niat kemudian lakukan Iya, gitu iya, kan. iya. Ada yang orang oh ya pengen, karena beberapa begitu ya. Ada juga yang sudah pesen nih perlengkapan dari kita, order barang, bahkan gulinya kan memang untuk hidroponik memang Guli untuk itu apa guli? instalasinya ya Pak. Instalasi ya. Untuk Instalasi. Buat tempat menanamnya tanam itu guli. berupa pipa atau talang gitu, atau guli hidroponik. Kita sebenarnya guli ya kalau memang yang khusus hidroponik itu harganya kan memang agak lumayan. Itu kadang mereka sudah order tapi tidak menanam sama sekali. Iya, jadi Gitu. di depan Jadi, doang tuh kepengenan. ya makanya saya bilang kalau apa sih yang harus disiapkan Siapin. untuk hidroponik, pertama niat dulu. Niat dulu. Kemudian lakukan gitu. Terus niatnya buat apa dulu mungkin itu ya. Jadi kalau saya lihat memang hidroponik itu memungkinkan untuk lahan yang sedikit ya. Betul sekali. Beberapa kali saya lihat ini cuma beberapa, ada pipa di sini bisa ditanami beberapa pohon. Artinya yang tidak punya lahan, tidak punya tanah bisa nanam hidroponik gitu. Iya betul sekali. Jadi dulu pun kita sebelum buka kebun ini, kita punya farm di sini, saya eksperimennya tuh hanya pakai bak-bak kecil ya Pak ya. Kalau mungkin teman-teman biasanya lihat itu pakai sistem wick system berupa bak-bak aja, itu saya waktu itu cuma punya 5 bak kalau nggak salah. Begitu saya lihat dan itu hanya di lahan kecil sekali ya, di lantai 2 rumah saya. Itu saya menanam kok saya senang, ternyata nggak kotor, nggak main kotor-kotoran gitu, dan saya bisa menanam di lahan yang nggak mungkin kayaknya kita bisa panen sayur gitu ya. Ada bisa panen sayur di lahan yang kayaknya nggak mungkin gitu. Begitu berhasil, saya mulai tuh minta sama suami saya untuk dibuatkan pipa-pipa gitu kan. Mulai dari sistem itu berhasil, nah kita lihat kok kita punya lahan yang tidak terpakai. Jadi lahan ini sudah lama sekali dan ini hanya jadi biarkan aja, paling ada pohon rambutan gitu kan. Terus kita nengok ke sini juga, saya nggak pernah mau ya, diajak nengok ke sini nggak pernah mau gitu kan, mau ngapain gitu kan gitu. Begitu ngeliat sini kok boleh juga. Kemudian begitu saya ikut pelatihan hidroponik, waktu itu saya langsung ikut pelatihan yang untuk industri. Begitu saya lihat kok isinya orang-orang hebat semua ya, ada direktur bank gitu kan. Itu di saya malah lebih tertarik lagi akhirnya. Nah ini berarti kedepannya bagus dong ya gitu. Dari situ makanya saya mulai ngerayu minta dibuatkan kebun gitu. Tadi Ibu nyebut ada WIC, mungkin ada beberapa sistem, mungkin teman-teman belum tahu ya. Ada beberapa sistem dalam hidroponik. Ya, itu apa aja Ibu? Ya, sistem dari hidroponik itu macam-macam ya Pak. Tapi yang umumnya dipakai itu ada WIC system, itu sistem menggunakan sumbu. Jadi kita ada pot, di bawahnya kita pakai sumbu, makanya dibilang WIC. WIC itu kan sumbu ya. Kemudian yang kedua kita ada DFT. DFT itu dalam pipa biasanya ada aliran yang agak tebal, jadi ada genangan dalam aliran airnya ya. Kemudian yang NFT itu alirannya tipis, biasanya 1 sampai 3 mili aja alirannya. Kemudian ada rakit apung, itu jadi sistem genangan seperti kolam, diberi nutrisi, diberi pupuk bawahnya gitu ya Pak ya. Nanti atasnya diberi kalau kita pakainya styrofoam untuk jadi si tanaman diapungkan gitu. Nanti kita bisa lihat di dalam. Kemudian untuk buah-buahan itu ada das bucket, ada sistem fertigasi tetes gitu. Itu yang umum digunakan, tapi sebenarnya sistemnya banyak juga ternyata, banyak banget ya. Jadi tapi yang biasa digunakan itu. Mungkin nanti bisa ngelihat dari lahannya seperti apa mungkin ya Bu. Boleh, jadi cocoknya nanti lihat. mau pakai WIC sistem atau pakai NFT atau DFT gitu. Iya, betul. Tapi dari sekian sistem itu menghasilkan panen yang berbeda atau apa perbedaan yang mencolok dari? Kalau Pak ya balik lagi ya, bahwa semua sistem itu ada keunggulannya juga ada kelemahannya gitu. Seperti di sini kita kebanyakan pakai sistem DFT, ada genangan gitu. Kenapa? Karena daerahnya sering mati lampu gitu. Jadi kalau mati lampu disarankan DFT. Karena kalau mati lampu 2 jam 3 jam masih aman lah ya, karena di dalam pipanya itu masih ada cadangan airnya. Kalau NFT kan habis semua, karena kita juga punya NFT di sini, NFT itu kalau mati lampu ya sudah gitu. Apalagi kalau jaraknya agak lama ya gitu.
Kenapa hidroponik butuh lampu ya? Mungkin teman-teman juga belum tahu kenapa hidroponik butuh lampu, karena ada sistem yang tadi dijelasin kayak DFT sama MFT itu mengandalkan pompa ya. Oh ya, Buat listrik, ngalirin ya. betul betul. Kita Artinya memang butuh listrik. untuk hidroponik tenaga yang untuk mengalirkannya kita pakai pompa. Termasuk di hampir semua sistem sih kita pakai pompa ya, terutama untuk skala industri memang kita mau nggak mau mengandalkan listrik ya. Kecuali untuk rumahan ya bisa pakai yang sistem sumbu tadi, itu Betul. nggak perlu listrik Nggak ya. perlu listrik. Itu juga sebenarnya kalau mau bagus pakai aerator. Hmm. Tapi kalau saya sih biasanya kalau kasih pelatihan untuk hidroponik pemula nggak perlu aerator, cukup kalau pagi kobok-kobok aja airnya gitu kan, supaya menambah oksigen terlalu aja sih gitu tujuannya. Oke, itu sistemnya. Kemudian untuk nutrisi, Ibu. Jadi gimana mengatur nutrisi itu? Apakah diberi nutrisi dari mulai tanam, dari mulai semai, atau mungkin di umur pohon sekian, itu gimana sistem nutrisinya? Oh, pemberian nutrisi ya. Untuk pemberian nutrisi kita berbeda-beda ya. Jadi untuk tanaman buah, tanaman sayur, Oke, tanaman tergantung jenis ya. bunga, umbi itu beda-beda nutrisinya masing-masing. Kemudian untuk treatmentnya sendiri kalau di kebun kita untuk skala industri biasanya kita bagi menjadi 3 tahapan. Pertama tahapan semai, itu nutrisinya biasanya nutrisi rendah aja, ppm rendah. Kemudian untuk remaja juga masih di bawah, begitu masuk pembesaran baru kita fullkan gitu biasa. Dan masing-masing tanaman itu punya kebutuhan yang berbeda ya Pak. Misalnya gini, sama seperti kita kan bayi, remaja, Iya. anak-anak, dewasa gitu kan, tuh makanannya Makannya beda-beda beda tuh. tuh. Sama seperti itu sayuran juga begitu. Jadi kita kasih yang kalau masih di awal kita kasih ppm rendah. Artinya tetap diatur nutrisi itu ya, sesuai umur si pohon itu. Betul, juga termasuk jenis Jenis pohonnya apa? Misalnya untuk Pohon kale, buah. kale itu butuh nutrisi yang lebih tinggi gitu. Kemudian kalau untuk lettuce biasanya di bawah daripada sayuran-sayuran oriental seperti sawi, pakcoy, bayam, kangkung, itu biasanya lettuce di bawah ya, rata-rata Kita udah semai, udah tanam. Itu biasanya masa panennya itu gimana? Tergantung jenisnya juga kan. Dari mulai tanam sampai panen itu berapa lama sih kita bisa, misalnya ibu-ibu yang tertarik, berarti kalau di karangan rumah kan cukup dengan buk tadi, kira-kira berapa lama bisa panen dia itu? Oh gitu. Masa panen juga kita berbeda-beda masing-masing tanaman ya Pak ya. Jadi untuk bayam, kangkung, terus itu juga tergantung selera Pak. Ini jadi biasanya customer sukanya yang apakah yang daunnya lebih besar, Oke. apa yang lebih muda gitu kan. Kalau customer saya memang kebanyakan lebih senang daunnya yang panennya tidak terlalu tua, karena pertama sayurannya masih renyah, terus tidak alot ya jadinya gitu. Jadi kalau saya biasanya untuk kangkung hanya 21 hari kita panen, terus bayam itu 28 hari gitu. Jadi masing-masing sayuran berbeda. Beda ya. Nah, ini PR juga buat teman-teman yang mau kadang-kadang sudah bertani nih Pak, sudah berhidroponik. Mereka bilang, "Ini saya mau dipasarkan kemana?" Iya. Setelah belajar bisa panen hasilnya bagus, teman-teman harus belajar untuk rotasi. Iya. Rotasi gimana caranya begitu ini panen, yang baru sudah mulai masuk bisa naik lagi. Jadi tidak putus, karena kalau kita mau kerjasama dengan orang lain kan harus continue kan Pak ya, gitu. Karena saya ada beberapa juga yang dengan kita masuk hari ini panen, begitu minggu depan saya tanya panennya apa, nggak ada lagi karena mereka belum siap gitu. Oke, ini mungkin menjadi salah satu keuntungan bertani hidroponik adalah kita bisa ngatur ya kapan Betul. panennya, artinya bisa Betul. memenuhi kebutuhan pasar itu sekian dalam Ya. seminggu ini harus panen ini, itu bisa diatur ya Bu? Itu bisa diatur. Jadi kita mau atur seminggu panen berapa kali gitu kan, Iya, itu kita iya. bisa atur. Mau kita lambatin bisa, kasih ppm aja rendah Iya. gitu kan, mau dipercepat juga bisa gitu. Menarik Gitu. pokoknya Jadi hidroponik ya. hidroponik makanya tadi saya bilang di awal Iya, bahwa iya. hidroponik itu adalah suatu sistem pertanian yang terukur. Jadi kita bisa setting semuanya gitu Semuanya kan. bisa kita setting. Makanya ini petani
modern lah ya. Betul. Sebetulnya adalah petani modern. Iya. Kalau bicara lahan ibu ini kayaknya udah lumayan besar ya ibu, ini berapa? Gitu ya. Lahan ini kira-kira kalau 2 greenhouse ini sih 500-an ya, 500 sekian. Itu juga saya nggak langsung bangun 2 greenhouse ya Pak, Iya, awal-awal iya. kan saya hanya Tadi coba dari- gitu kan. di atas rumah doang kan, Dari dibuatin. bak, terus bikin pipa, terus pindah ke sini saya cuma bikin 300 meteran, saya bangun, terus saya di situ mulai create pasar ya, cari saya jual kemana gitu kan, saya sampai pernah juga saya jual cari ke apa ya, jadi begitu panen saya memang bingung waktu ya, itu waktu mana itu. nih Iya, gitu iya. kan, akhirnya ketemu sama teman-teman, tanya teman-teman hidroponik, ketemu pasarnya, sambil berjalan itu saya ke end user gitu, kemudian mulai bertambah kita mulai beranikan untuk bikin GH kedua gitu. Jadi memang mungkin teman-teman yang mau mulai, ketika mulai itu kadang PR-nya adalah besok setelah panen mau dijual kemana gitu. Mungkin tadi ibu udah ngasih tips, terus apalagi tipsnya ketika panen tuh biar ini teman-teman nggak takut nanam tuh gimana ibu? Kalau menurut saya sih teman-teman waktu menanam jangan takut untuk jual kemana ya, jual kemana, nggak usah takut, tanam aja dulu, hasilkan tanaman yang bagus, nanti akan pasar mengikuti gitu. Oke, Gitu, itu karena dia. menurut saya terus join aja di komunitas hidroponik, di sana nanti kita banyak menemukan relasi lah ya gitu, nanti kita insya Allah semuanya nggak akan ada hasil panen yang terbuang gitu. Misal, mungkin triknya juga adalah jauh sebelum panen udah ikut di komunitas, udah infoin mungkin Iya. itu ya Bu, ya. Ya, kalau saya seperti kemarin juga saya kan lebih ke teman-teman sendiri aja, jadi begitu saya panen, saya awal 3 kali panen jadi tuh Pak, 3 kali panen saya hanya berikan saja ke teman-teman saya gitu, Iya. beri kasih. Begitu saya mulai udah punya pasar, teman-teman nanya, kok nggak ada sayur lagi gitu, ada lagi nggak, kenapa anakku udah nggak mau makan sayur yang di abang-abang sayur katanya gitu, karena memang tekstur dari sayur kita berbeda ya Pak Berbeda ya. ya. Dia lebih crunchy, lebih renyah, untuk bayamnya juga lebih lembut, jadi buat anak-anak yang nggak suka bayam rasanya tuh makan sayuran tuh ringan gitu ya di mulut mereka, jadi mudah dicerna gitu. Itu satu tips juga buat ibu-ibu yang anaknya susah makan sayur, dicobain makan sayur betul, hidroponik ya Bu, betul. ya. Insya Allah dia mau gitu. Tergantung nanti masakan ibunya enak apa enggak. Balik lagi. Balik lagi. Jadi di kebun ini selain sayur juga saya lihat ada buah ya. Ada buah. Sejauh ini ada buah apa aja itu? Beberapa waktu lalu sih kita kalau treatment sering ya kita coba, ada butternut, pumpkin, itu labu, terus kemudian kita juga pernah coba melon. Tapi yang kemudian kita jalan terus adalah tomat gitu. Cuma kalau ini tomat yang kita punya, ini tomat cherry, dia memang tanaman untuk dataran tinggi. Jadi ini kita pun dapat dari rekanan, dari rekanan yang mereka sudah produksi hidroponik. Ini kita dapat dari rekanan juga gitu. Jadi kalau di sini memang kita tanam tomat tapi jenisnya bukan tomat cherry. Gitu. Jadi tomat cherry agak susah ya? Tomat cherry karena dia butuh suhu yang dingin. Sebenarnya bisa ya kalau kita sudah greenhouse yang smart greenhouse kan sudah ada pengatur suhunya gitu. Cuma memang kita belum. Nah, ini saya lihat juga ternyata teman-teman Bu Haja juga mengemas hasil panennya itu bukan cuma dijual langsung tapi juga udah dikemas seperti ini nih. Oh iya. Jadi kayak ini apa itu? Itu salad. Jadi salah satu produk olahan kita adalah salad. Kita sebenarnya salad bowl ya. Ini salad, kemudian ada satu lagi jus biasanya kita buat. Healthy jus biasanya campuran kale, nanas, pakcoy gitu. Sejauh ini gimana tuh Bu? Pasar dari si salad sama si jus itu? Yang luar biasa memang pasar salad ya. Salad gitu. ya? Karena memang terutama untuk perkantoran, karena kita salad biasa yang request repeat order itu adalah perkantoran, terutama daerah Jakarta. Jadi mereka yang memang konsen ke makanan sehat gitu kan, mereka
Jadi sekali order mereka bisa untuk seminggu. Karena memang keunggulan dari sayuran hidroponik pertama karena dia ditanamnya bersih, akarnya kan bersih tuh ya Pak ya. Jadi untuk pengemasan pun untuk sampai seminggu itu tidak apa, Seminggu juga masih bagus. Iya, Nah, masih bahkan bagus ada ya. customer kita yang mereka dia coba gitu. Iya. Buan ini sayurnya sampai sebulan nggak apa-apa gitu. Saya nggak rekomendasikan ya kalau udah sebulan, saya bilang gitu. Enggak, tapi aku coba ternyata Masih kuat ya dalam karena sebulan. memang pertama dia tidak kotor kan, tidak Iya, ada betul. bakterinya kan. Dan kalau di tanah kan, kalau dia tidak dicuci begitu Iya, dikemas dia akan lebih mempercepat pembusukan gitu. Sama dengan salad juga begitu. Jadi kalau saya sih rekomendasikannya untuk 4 hari ke depan masih bagus, ya. makan, tapi biasanya mereka stok untuk seminggu gitu. Demikian teman-teman sahabat tani, Niaga Tani dan Potret Banten. Saya Endang bersama Bu Haja Esti. Oke, teman-teman yang tertarik dengan hidroponik, mau belajar hidroponik bisa hubungin ke sini, dan ini ada Instagramnya Ibu aja ya. Ada Instagram, bisa berkunjung langsung ke Bunda Farm, bisa bertanya-tanya di sini ya Bu aja ya. Kalau mau sempat sini, ini daerah mana Ibu? Gunung Sindur, Tangerang Selatan. Jadi kalau tetangga-tetangga yang deket mau beli sayuran segar hidroponik bisa berkunjung ke sini, atau bisa dengan tip PO pesan ke Ibu aja di Instagram ya. di bawah sini. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.